gua akan share beberapa hal yang penting dulu tentang apa itu sebenarnya research gap dan novelty gitu ya. Nah, jadi, kita perlu paham dulu apa yang namanya research gap tuh, pertama-tama kan gitu ya. Nah, udah terlihat ya. Nah, jadi kalau research gap itu sendiri adalah kekosongan atau pengetahuan ilmiah yang belum terjawab oleh penelitian sebelumnya. Jadi, kenapa research gap ini penting gitu ya. Jadi di setiap penelitian Bapak Ibu dosen atau rekan-rekan mahasiswa, baiknya itu kita, adalah mengisi kekosongan tadi yang dari research gap. Nah, research gap ini apa? Dan bagaimana carinya, ya kita harus literatur review ke berbagai jurnal, dari mungkin kita cek ke Google Scholar dan sebagainya, cari satu-satu, oh ternyata posisi ini belum dibahas oleh peneliti-peneliti lain. Nah itu yang menjadi gap, dan itu kita bisa masuk. Sedangkan novelty itu adalah aspek kebaruan dan orisinalitas dari penelitian kita yang akan kita tawarkan gitu. Jadi harus pendekatan inovatif yang baru gitu ya, bukan cuma topik yang baru, cuma harus ada, pemecahan masalah yang baru dari research gap yang tadi. Jadi ini berdua nih saling berhubungan sebenarnya, research gap dan novelty, oke? Nah, konteksnya kalau dalam bidang gua nih ya, hukum cyber itu memang sangat, research gap itu sangat berkembang, developing quickly gitu ya, karena ya hukum teknologi itu sangat berkembang gitu loh. Nah, jadi itu ya, kenapa research gap dan novelty itu penting. Nah, kenapa penting lagi adalah langsung aja ke sini, peluang publikasi tinggi. Jadi di jurnal-jurnal Scopus, mungkin Q1, Q2, dan Q3 internasional ya khususnya, itu mereka mungkin kalau kita submit, itu mereka nggak akan lihat yang namanya aspek-aspek teknisnya dulu, langsung, lihat draft kita, apakah novelty atau apakah ada novelty yang bagus gitu. Apakah emang research gap-nya jelas, kalau enggak langsung ditolak gitu ya. Nah, itu yang memang membedakan, eee Scopus-Scopus internasional dengan Indonesia. Mungkin kalau Indonesia, dia lebih sibuk ke administratif dulu, baru nanti ke substansi. Tapi kalau di jurnal-jurnal Scopus Q1, Q2 di luar, kayak publisher-publisher Elsevier, Taylor Francis, Sage, itu mereka langsung lihat ke research gap dan novelty. Apakah ada novelty yang ditawarkan, gitu. Makanya ini semua sangat penting sebenarnya, untuk Bapak Ibu dosen, terutama ya untuk penulisan ilmiah maupun mahasiswa ya. Untuk, terutama mahasiswa S3 yang akan harus ada novelty gitu kan dalam disertasinya gitu. Nah ini menjadi penting dan semua ini, itu bisa dilakukan dengan Skyspace. Nah, jadi mungkin segitulah ya intro 5 menit ya, kira-kira gitu. Nah jadi sekarang gue akan share bagaimana menggunakan Skyspace untuk mencari research gap gitu ya. Wait wait, oke, ini share screen, mana sih? Oh ini, oke. Nah, jadi, di minggu lalu gitu ya, kita minggu lalu ya kalau nggak salah, ya minggu lalu atau 2 minggu lalu kita udah menggunakan Skyspace gitu ya, untuk mencari topik dari awal gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu belum join di sesi sebelumnya gitu ya, dan masih awam tentang Skyspace, apa sih Skyspace? Nah, inilah tampilan Skyspace gitu ya. Sebenarnya, mungkin beda-beda dikit sama yang namanya ChatGPT atau Gemini gitu ya. Ada kolom teks di sini gitu ya. Cuma yang membedakan Skyspace dengan AI lain yang research, konsensus mungkin ya, kalau yang sudah tahu, itu dia ada di sini ya, dan ada di sini, Agent Gallery di sini ya. Nah sebenarnya, kalau kita misalkan udah tahu topiknya, itu kita bisa sebenarnya tinggal ketik di sini, cari research gap, dan sebagainya itu bisa sebenarnya. Cuma itu kan potensinya kurang maksimal ya, kalau kita nggak tahu prompt yang tepat. Nah gitu ya. Makanya ya sebenarnya AI itu gimana cara kita nge-prompt aja yang bener tuh kayak gimana gitu. Nah makanya di Skyspace ini bagusnya ada yang namanya Agent Gallery, ini yang paling gua suka sebenarnya. Ini kita tinggal klik di bagian sini ya. Nah di sini adalah agent-agent yang memang disediakan oleh Skyspace untuk membantu kita researcher. Sebenarnya dibagi berbagai kelompok di sini ya, di tab kiri sini gitu ya. Ada extract analysis, literatur review, create and write, sama deep search gitu ya. Nah, kemudian juga dibagi berdasarkan domain keilmuan kita, physics, fisika, computer science, AI, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi karena gua adalah hukum, berarti kan masuknya social science, jadi bisa klik di sini. Nah, untuk mencari research gap, tentu saja kita harus udah tahu topiknya ya kan. Kan kita nggak mungkin mau nyari gap topiknya aja kita nggak tahu gitu. Nah, makanya Bapak Ibu pasti Eee, Bapak Ibu dosen pasti udah punya ranting keilmuannya kan, di dikti kan atau di prodi pasti udah disediakan lah, atau udah tahu kita ranting keilmuannya ke mana, atau topik-topik yang ingin kita teliti itu di mana. Makanya jangan
sangat kosong gitu. Kalau misalkan mahasiswa S3 juga pasti kan dia itu, topiknya apa, misalkan hukum, hukum pidana, perdata, dan sebagainya. Nah, di sini kita tinggal ketik research gap, di sini ya. Nah, di sini ada berbagai tools, gitu ya, untuk mencari gap penelitian yang sangat bagus gitu ya. Nah, kita pengen pilih yang mana nih? Nah, misalkan di sini ada Research Gap Finder, lalu di sini ada Google Scholar Research Gap Finder, tapi ini basic-nya adalah Google Scholar gitu ya. Dan ini ada research proposal generator, dari gaps, aims, to timeline gitu ya. Kalau ini sih bagusnya adalah kalau Bapak Ibu mau ikut, hibah-hibah penelitian dikti gitu ya, misalkan ya kan gitu ya. Kan juga di dalam latar belakang pasti ada yang namanya ini kebaruannya apa, atau apa yang ditawarkan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Ini bagus banget di sini ya. Soalnya ada timeline, nanti juga bisa bikinin RAB ini kalau nggak salah gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya Systematic Review Gap Matrix. Ini, sangat advance dan gue sih nggak menyarankan ini karena nanti kredit kalian langsung habis gitu ya pakai Skyspace. Nah itulah, jadi Skyspace ini my credit, jadi tingkat, kesulitannya nanti berhubungan dengan kredit. Makanya mungkin gue akan cari dari yang sini dulu dah, Resource Gap Finder gitu ya, pakai yang ini dulu. Nah, ini prompt-nya gitu ya. Jadi Skyspace udah ngasih kita prompt, "Identify research gap for microplastic." Ini contoh ya. "Provide 6 to 8 gaps with one or two key references each." Nah gitu ya, jadi hasilnya akan kayak gini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau misalkan sayang-sayang kredit di Skyspace, itu nggak apa-apa, itu wajar gitu ya. Tapi enaknya adalah bisa kita lihat dulu. Nah, nanti output-nya kayak gimana sih? Oh, output-nya kayak gini ya. Jadi dia, eee, membuat beberapa gap gitu yang penting, gitu ya. Nah ini loading lah ya. Dan dia juga akan mencarikan key reference. Key reference ini adalah yang paling relevan gitu ya. Nah, oke, sekarang, kita mungkin akan mencari gap dari apa dulu nih, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau numpang dicariin boleh juga sih, gitu ya. Oke, nah ini, dari keilmuan gua aja ya. Misalkan gue ini adalah karena fokusnya adalah ilmu hukum, lalu hukum cyber law, lalu kemudian disertasi gue itu tentang non fungible token atau token, berarti kita mungkin kira-kira akan, mencari tentang token gitu ya. Tapi non fungible token NFT udah pasaran gitu ya, jadi kita cari yang namanya soulbound token gitu ya, misalkan soulbound token, Indonesia misalkan gitu ya. Nah ini copy aja, rantes. Nah nanti balik lagi, dia itu akan langsung ke sini gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh kita klik rantes, dia itu akan balik halaman awal cuma dengan prompt yang sudah, diberikan. Jadi kita nggak akan nyasar ke mana-mana enaknya gitu, kita langsung klik search aja gitu ya. Nah, di sini memang kita harus nunggu beberapa menit gitu ya. Nah, seperti biasa, sambil kita nunggu mungkin kita akan bacain komen gitu ya. Eh, ini nggak tahu ada polling kayaknya sebelumnya ya. Langganan Skyspace berapa sih per bulan ya? Sebenarnya, Kakak bisa cek aja langsung di skyspace.com gitu, itu pakai dolar kalau nggak salah ya. Nanti ada gue share kode promonya gitu, jadi bisa diskon 45% guys. Tapi nanti di akhir gue share-nya, biar kalian nggak kabur gitu yang ngopi. Akan dibagikan melalui email webinar, ya benar. Eh Aduh Kak Iqbal telat, tadi harusnya bisa sih identifying corporate tax avoidance. Oke ini bagus juga nih ya topiknya. Nah itu tadi bisa tinggal diganti aja di sini soal bond token in Indonesia nanti, bisa keganti langsung. Oke gitu ya, jadi kalau pricing-nya itu kita bisa, ganti-ganti mau per bulan atau per tahun gitu. Tapi ya pasti di mana-mana juga kan lebih murah per tahun ya nggak sih? Kita langganan ChatGPT, Gemini, Claude, dan apapun lah, even Spotify pun juga pasti lebih murah per tahun kan gitu ya. Kalau jurusan keperawatan bidang apa di Skyspace? Medical itu bisa gitu ya. Sebenarnya nggak harus dipilih kok gitu, karena hukum juga tadi gue juga nggak milih kan gitu ya. Oke, dan ini, kita balik lagi ya, dan akan gue jelasin gitu ya cara kerja Skyspace. Kadang juga suka bingung nih orang-orang, ini apa sih gitu ya, karena ribet kan kelihatannya gitu. Nah jadi gini, pertama-tama awal mula gue pakai Skyspace pun gue juga bingung, ini apaan sih ini? Kayak ada oren-oren gini gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah cara Skyspace ini berpikir gitu. Nah, kenapa AI ada yang kayak gini ya, itu karena peraturan, AI Act ya, Uni Eropa, bahwasanya setiap generatif AI itu harus transparan gitu, mereka mikirnya ke mana. Nah, ini sebenarnya jalur pemikirannya Skyspace gitu. Ke sini, dia itu nyarinya ini, keyword-nya ini, terus ini.
ini tuh sebenarnya, bagaimana Skyspace berpikir gitu, dan untuk menghasilkan jawaban. Dan ini Arxiv, dia juga nyari di Google Scholar, dia nyari di Arxiv. Arxiv ini seperti database, jurnal ya, kayak Google Scholar gitu. Kemudian dia combine and re-rank results, maksudnya adalah dia kita bisa lihat result summary-nya dia langsung nyariin berapa ratus jurnal gitu. Ada 100, 200, Google Scholar 20, Arxiv 0 gitu ya. Total unique paper after merging and re-rank 78 papers gitu ya. Dan ini cuma lihat tadi dari gua pertama search sampai sekarang itu berapa menit doang. 1 menit, 2 menit gitu ya, dibanding kita nyari research gap yang manual gitu. Cara-cara konvensional ya, cara-cara senior kita dulu, ya itu makan waktu banget gitu, guys. Mungkin bisa berminggu-minggu atau nyuruh-nyuruh, asistennya mungkin untuk nyari research gap. Tapi dengan Skyspace, ya lihat aja hasilnya. Oke, sekarang kita buka ya, ini geser dulu. Nih, ini kita bisa main-main sini, oke ya. Ke atasin dulu dah. Nah, jadi ini topiknya kan soulbound token in Indonesia. Jadi apa sih soulbound token? Intinya token yang, nggak bisa dipindah tangankan lah, dijual belikan gitu loh ya, biar kalian nggak terlalu apa nih. Nah, dari topik ini gitu ya, summary-nya itu, Skyspace bikinin. Represent novel blockchain-based credential mechanism that is non-transferable and permanently bound, dan sebagainya dan sebagainya. Dan, di sini dia meng-identified gitu ya 8 key research gap. Nah, jadi ada 8 research gap kunci gitu, yang bisa, kita bahas nanti untuk kita teliti lebih lanjut lah kasarnya gitu ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang pertama ini sebenarnya kalau kayak gini tuh apa maksudnya? Ini tuh dia akan membeda-bedakan research gap berdasarkan kategori gitu ya. Nah, yang pertama regulatory and legal framework gap, udah jelas ya. NFT aja belum ada pengaturannya apalagi soulbound token. Nah, di sini dia kan langsung nih research gap. Jadi kalau kita nulis gitu ya, tentang regulatory and legal framework gap, itu adalah celah gitu, celah penelitian yang memang belum dibahas gitu. Kenapa? Kenapa ini penting gitu. Ini juga ada nih why critical. Nah, itu kenapa ini penting dibahas. Nah, di sini dia jelasin. Ini cocok banget untuk dimasukin ke latar belakang kan gitu ya. Indonesia require clear regulatory guideline to enable government tax administration, public service, bla bla bla. Nah, ya. Jadi tanpa pengaturan yang jelas gitu ya, SBT based system tidak bisa diterapkan. Dan dia juga, menjelaskan adanya key reference ya. Key reference ini apa? Jadi, referensi-referensi kunci yang memang mereka udah ngebahas duluan tentang topik ini, gitu ya. Di sini dia jelasin dari Fadilur Rahman, ini judulnya gitu ya, dan ini Sarmasing judulnya. Kemudian ada gap yang kedua, gap yang ketiga, gap yang keempat, gap kelima, gap keenam, gap ketujuh, gap ke-8. Nah, jadi kita langsung aja males lah ya baca satu-satu nggak ngerti juga misalkan. Langsung aja ke conclusion-nya. Nah ini, immediate focus kalau mau yang cepet gimana nih? Ini regulatory framework. Tapi misalkan bukan hanya gap itu aja, ada juga gap teknikal. Teknikal tuh maksudnya ya mekanismenya, mungkin infrastruktur dari IT-nya kayak gitu-gitu. Lalu long term needs-nya apa. Jadi ini kita bisa membagi gap ke dalam 3, yang paling jangka pendek, menengah, sama panjang gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih, pastikan juga sering bikin yang namanya apa sih, fishbone gitu ya, roadmap penelitian. Apalagi kalau kalian, mau hibah-hibah ke Dikti itu suka ditanya gitu ketua peneliti, apa namanya, roadmap penelitian jangka panjang gimana bisa pakai ini gitu ya. Karena ini jangka pendek ini, jangka menengah ini. Jadi kita terus saja fokus. Jadi ya moga-moga di hibah Dikti dapat gitu ya, tapi udah lewat ya nanti. Nah, ini langsung ada referensinya gitu, dan jangan takut ini bukan kayak generatif AI yang lain gitu ya, yang kadang suka bukan kadang sih, sering banget suka halusinasi gitu ya. Dan ini kita tinggal klik-klik aja gitu ya, apakah ini benar dan kita pengen baca langsung gitu, dan ini pasti benar sih gitu ya. Soalnya gue udah sering banget, nyari literatur dari Skypace tuh hampir nggak ada yang salah gitu. Nah, ini kan tinggal kita baca gitu ya. Mau download PDF-nya mungkin atau gimana ya terserah Bapak Ibu lah ya, preferensi itu ya. Oke, aduh ini kehalangan Zoom. Ini kita close dulu, kayak gitu ya. Nah, oke gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari sini, apa yang harus dilakukan kalau udah tahu research gap? Nah, ini kita bisa mulai menulis. Nah, mulai nulis dari mana? Sebenarnya ini nggak sesuai judul sih ya.
gua akan kasih tips-tips lain gitu ya di Skyspace sekalian gitu karena masih di sini. Nah, jadi dari sini itu ada namanya follow up suggestion di Skyspace ya. Oke, jadi ini tuh, ini apa nih? Nah, ini kalau kita mau lihat paper table gitu ya di sini, ini tuh sebenarnya literatur review. Jadi dia sekalian nyari research gap, dia juga udah mengumpulkan literatur review sebanyak, 78 paper gitu ya. Dan di sesi sebelumnya, nah mungkin Bapak Ibu ada yang belum, rekan-rekan ada yang belum join di sesi sebelumnya. Ini table apa? Nah ini kolom ya, namanya paper table Skyspace dan ini berguna banget gitu. Jadi di sini dia akan nge-rank gitu ya, jurnal-jurnal dan ada relevant score gitu. Nah tapi ini kenapa relevant score-nya rendah-rendah gitu ya. Ya karena apa? Karena emang jarang banget yang bahas soal token di Indonesia begitu, gitu ya. Jadi makanya dia itu, relevant score-nya rendah. Tapi di sini nih kolom ini kita bisa add macem-macem ya. Kalau Bapak Ibu langsung pengen tahu results-nya bisa, metode yang digunakannya apa, literatur surveinya apa, limitation-nya apa, kontribusinya apa, itu kita tinggal add aja di sini, nanti akan muncul di sini. Cuma nggak akan gua klik sekarang ya, karena nge-lag nanti ya. Nah gitu ya. Nah jadi di sini kalau Bapak Ibu ngelihat yang kayak gini-gini jangan bingung gitu ya. Itu tinggal klik aja. Kalau misalkan mau di-download gimana yang tadi? Nah ini ya. Nah kalau di-download bisa tinggal klik yang ini. Ini ada pojok kanan download, bisa markdown as PDF. Ah, tapi kan saya pengennya dalam bentuk docx, biar bisa langsung dibuka di Word, nggak apa-apa. Kita pencet aja di sini save to notebook gitu ya. Nah ini pencet aja di sini, nanti dia akan, nah ini mah notebook saya yang lama. Entar, salah. Save to notebook, create new notebook gitu ya. Ini nanti kalau cuma kayak gitu, macem-macem gitu ya. Notebooks, pencet, create, apa ini tadi, soulbound misalkan gitu ya. Create gitu ya. Nah nanti notebook ini fungsinya apa gitu ya. Notebook ini fungsinya kalau belum tahu, itu adalah seperti Microsoft, docx, Google Docs, sorry sorry. Nah, tampilannya kayak gini nanti, kawan-kawan sekalian, asik. Kayak gini ya. Nah, di sini sebenarnya, kita bisa nulis gitu, bagusnya tuh itu. Kita bisa nulis di sini gitu ya, atau kita bisa, minta AI untuk lanjutin tulisannya dengan citasi gitu ya, bisa macam-macam. Nah, dari sini baru kita bisa export as docx gitu ya. Ini tinggal export, nanti ini, udah kelihatan kan gitu ya. Oke, itu ya. Nah, jadi, gampang kan ya nyari research gap gitu. Nah, coba kita tadi cari yang misalkan apa tadi ya, dari Pak Iqbal Shahid nih ya, gue juga jadi penasaran gitu ya. Nah, oke, Kak Iqbal Shahid, ini kita contohin dari awal nih ya. Misalkan di sini, tuh ya, kita tinggal ganti ininya, jadi ini kita review ulang, takutnya ada yang baru join, gitu. Kayak gini, run test, gitu ya. Tadi kita jangan lupa ini dari agent gallery ya, teman-teman ya. Ke sini, habis itu langsung dia balik lagi ke sini kan. Nah, misalkan pengennya nggak usah banyak-banyak gaps-nya, kita bisa edit-edit kok ininya, gitu ya. Misalkan 3 gaps aja, gitu ya. Return a concise brief atau kita bisa setting sedemikian rupa, bagusnya Skyspace juga gitu, create a short abstract for each gap gitu ya, misalkan gitu ya. Jadi kita, oh udah tahu nih kayaknya arah penelitiannya kemana karena ada abstraknya. Ini kita bisa tulis-tulis sendiri, edit-edit gitu ya. Nah kita search, tinggal di-search aja Bapak Ibu ya. Nah tapi setiap search tadi ada ngelihat di pojok kanan atas ada kredit, nah itu biasanya berkurang. Tapi tadi nggak cuma ngurang beberapa puluh gitu ya, hemat kok. Kalau untuk ini, tapi jangan SLR gitu ya, kadang ada yang pengen systematic literature review habis langsung gitu ya. Oke, kita sekarang sambil biasa ya, sambil menunggu kita membaca komen terlebih dahulu. Pak, punten untuk Dokter Computer Science, pengembangan cybersecurity, riset inovatif tentang apa saja kalau pakai Skypeace. Nah, itu Bapak Ibu, kalau untuk research gap, bagusnya itu memang, udah tahu topiknya dulu. Nah, kalau misalkan belum tahu topiknya apa, kayak Yasuharya, itu nanti bisa di sini nih, di mana sih? Nah, di sini find topic. Nah, itu ketik aja tentang keilmuan, ya, misalkan cybersecurity kepakarannya, tinggal ketik aja di sini find topic. Itu nanti, akan mencari topik sendiri gitu, yang paling bagus. Yang paling bagus untuk berlangganan yang mana ya, tapi murah?
Ya murah mahal sih relatif gitu ya. Kalau emang orangnya, dosen, peneliti yang memang dia yearly, monthly akan meneliti terus, Skyspace menurut gua sangat murah gitu ya. Ya dibanding gaji dosen berapa sih, gaji dosen berapa sih? 50 juta kan ya? Amin lah ya. Jadi apakah Skyspace ini hanya fokus untuk cari research gap atau bisa untuk apa sih? Bisa apa aja gitu ya. Bahkan bahkan gitu ya, untuk menulis pun sebenarnya bisa gitu. Cuma ya gua nggak sarankan karena kalau kita ditulisin full ya mungkin akan melanggar etik, cuma itu nanti ada lah ya di sesi selanjutnya karena ini waktu gue cuma sempit, cuma sejam gitu ya. Nah itu Kak Dipak juga udah bantu. "Berapa Pak biayanya?" Nah, Teh Reni, ini Teh Reni nih sahabat saya di Unisba. Nah, Teh Reni bisa cek ke Skyspace pricing gitu ya, itu, ada biaya detailnya. Gaji dosen 50 juta, emot ketawa, oh parah. Harusnya diaminin gitu ya. 50 juta dolar Zimbabwe mungkin. Oke ya, amin amin ya. Oke, cukup ya membacakan komennya gitu, karena ini Skyspace sudah, kembali dengan hasil gitu ya. Oke, kita balik lagi ke materi gitu ya. Nah jadi, tadi tuh pertanyaannya Kak siapa ya lupa gitu ya. Ya pokoknya, Kak Yahya bukan nggak tahu. Pokoknya identifying corporate tax avoidance di sini ya keyword-nya. Tapi kan tadi ada 6 sampai 8 gaps gitu ya. Nah, karena untuk menghemat waktu misalkan Bapak Ibu pengen cepet aja deh gitu, 3 gaps aja cukup dengan satu 2 referensi each gitu ya. Lalu ada create short abstract gitu ya. Nah lihat, karena saya tambahin ini, kalimat ini, create a short abstract for each gap gitu ya. Dan akhirnya dia me menuliskan abstraknya gitu ya. Nah jadi, tadi ya Kak, yang tadi nyari tentang corporate tax avoidance nih ya, ini adalah menghindari pajak gitu ya, corporate. Nah, kita bisa lihat di sini, kita balik lagi ngeliat ke sini ya, berbeda tadi dengan, paper saya tentang soulbound token ya, yang sangat dikit gitu kan. Tapi kalau kita lihat di sini, jadi beda beda topik, database-nya juga beda gitu kan ya. Ya udah jelas ya, ini database-nya ada 600 paper bayangin ya, dan Google Scholar 59. Nah, Skyspace Database ini apa Bang? Gitu kan ya. Database ini sebenarnya adalah mereka ngambil, beberapa terkoneksi dengan Scopus juga kok gitu ya. Udah gue cek waktu itu pernah juga nemu-nemu jurnal, banyaknya gitu sih. Kemudian ini Google Scholar yang memang misalkan tidak terindeksasi Scopus kan banyak ya, jadi masuknya ke Google Scholar gitu. Nah itu, lihat aja banyak banget dan akhirnya di total itu ada 200 unique paper gitu guys. Banyak ya? Minum dulu haus. Nah, dari 207 unique paper ini dia menentukan research gap. Sebenarnya kalau nggak mau baca ini panjang ya, kita bisa langsung ke sini aja, ke kolom chat-nya nih. Jadi biasakan kalau menggunakan Skype's tuh kayak dibagi 2 gitu. Ini tuh live activity sama output-nya yang akan dihasilkan itu apa. Bisa Word, bisa MD, bisa grafik, bisa dan sebagainya dan sebagainya. Lalu yang di kiri, itu adalah, chat summary, biasanya gitu kayak kayak kita pakai ChatGPT lah, biasanya di sini nih, ya kan di bagian kiri. Oke, jadi kalau kita lihat dari sini, dia akan melihat 3 gap gitu ya, dan dia nih karena 3 gap, akhirnya referensinya kan cuma 6 ya, karena masing-masing gap. Yang pertama, gap yang belum banyak dibahas adalah measurement and proxy validity. Wah, ini gua nggak paham nih ya. Ini mungkin lebih ke teknis ya. Kalau proxy-proxy gini mungkin lebih ke orang IT gitu ya mungkin ya. Karena gue juga bukan orang IT jadi nggak mau sotoy gitu ya, takutnya takutnya dimaki nih. Nah ini jadi, gap-nya apa? Current empirical research diverse proxies to measure tax avoidance. Oh, jadi mereka pengen makai, proxy untuk menghindari tax avoidance gitu. Nah ini bisa dibahas nih Kak, gitu kan. Kalau Kakak bisa ngebahas ini udah mantep gitu ya, karena ini memang gap gitu ya. Key reference-nya kalau Kakak mau belajar lagi tinggal ke jurnal ini dan ini, lalu yang kedua methodological innovation, lalu underexplored context and channels. Nah ini ya. Nah ini ya gue nggak akan paham gitu ya, karena bukan bidang gue juga. Jadi, gue mau nunjukin bahwasanya ya ini bagus gitu. Nah, oke udah dapet gap-nya. Ah, kurang Kak kalau gap doang. Oh, nah Skyspace bagusnya itu ada di sini ya, follow up suggestion yang gokil juga sih menurut gue gitu ya. Jadi misalkan kita mau apa? Nah ini kita bisa lihat ke sini ya, ini lambang kayak gini berarti dia research ya.
Kalau lambang gini berarti dia itu bikinin grafik, matriks, dan sebagainya, itu juga penting kalau misalkan kalian ingin, jurnal-jurnal paper yang, bahkan ada beberapa, publisher yang harus pakai grafik gitu kan ya. Nah, kemudian di sini adalah untuk search, ini kalau lambang ini tuh bisa nulis ya, atau di sini bisa build website, cuma ngapain lah ya bikin website. Nah, tapi kalau Bapak Ibu kepentingannya untuk buat website ya silakan gitu ya, ini bisa diklik. Nah, kita bisa lihat dari sini, mungkin kita kurang paham gitu ya, coba bikin visualisasinya dari tax avoidance channel across emerging market, maksudnya dari market-market lain tuh gimana, ini tinggal di-follow up aja, tinggal diklik aja gitu ya, ini enter. Nah jadi bedanya, Skyspace tuh bagusnya setelah ini, kita itu sebenarnya masih ada table percakapan ini gitu kan, kan kalian bisa lihat nih di sini ada table percakapan. Nah itu sebenarnya kalian bisa nge nge-chat apa pun aja gitu ya, kalau kalian butuh apa. Nah di sini juga ada pilihan di preview. Itu kalau misalkan kalian pengen ngolah lebih banyak data lagi, tadi kan 30 paper, mungkin lebih pengen ngolah ada 100 paper, 200 paper. Nah, cuma di sini ada fitur biomedical yang baru dan gue juga nggak paham kenapa ini dipisah, mungkin ini lagi topik yang memang hangat gitu ya, biomedical, jadi Skyspace mengkhususkan ini gitu. Cuma ya ini untuk Bapak Ibu yang biomedik, mangga dipakai gitu ya fiturnya, tapi kalau kita enggak gitu ya. Dan seperti biasa sambil menunggu gitu ya, kita baca lagi ya. Mana kolom chat Nak? Oh iya. Amin, di luar negeri itu gajinya iya juga ya, di luar negeri. Ini ada rekamannya nggak ya, Mas? Ada, tenang aja nanti, oleh Skyspace ya, si panitianya Bro Dipak ya, dari India itu dia akan ngebantu, sangat membantu, dia akan membuatkan link YouTube-nya nanti, tenang aja. Di Konoha Mas Iprit 50 juta 5 tahun, astagfirullah jangan lah ya. 50 juta 2 bulan sih bagusnya, minta rekamannya. Kalau mau cari paper Indo bisa? Oh iya bisa, itu tadi lupa lupa dikasih tahu. Skyspace itu bisa, ganti-ganti bahasa nanti. Apa bisa Skyspace ini untuk menentukan novelty? Nah, nanti ya. Novelty itu, dia itu sebenarnya lahir dari research gap dulu gitu ya. Jadi kita mungkin akan mencari research gap dulu, dari celah-celah yang tadi kita akan menemukan hal baru. Tapi kalau misalkan untuk membuatkan novelty sih itu, ya itu kewajiban penulis ya. Kita kan, yang apa namanya, analisis. Jadi kita yang menentukan novelty. Cuma kita bisa ngecek apakah novelty yang udah kita hasilkan itu sebenarnya baru. Nah itu nanti gue jelasin tuh, ada nih. Sabar ya. Bisa minta rekaman ini nanti akan di-upload di YouTube dan kalau kalian nanti apa sih, mau ngomong apa lagi lupa. Oh ya, kalau kalian nonton sampai habis, kalian kan daftar via email, nanti dikasih tahu tuh link YouTube-nya. Mas Iman ada IG-nya nggak? Di TikTok gitu ya, karena gue juga konten kreator TikTok. Jadi banyak juga, rekan-rekan mahasiswa yang nyari gitu ya, nyari lagi, yang nonton konten-konten gua dan end up ke sini juga banyak. Di mana rekamannya? Di YouTube, Kak, cuma nanti belum di-upload sekarang. Kan ini belum beres gitu ya. Jadi nanti pas udah beres, di-upload 1, 2 ke ini aja, ke YouTube official-nya Skyspace tuh. Nanti ada ngelihat muka ganteng, nah itu bukan saya gitu. Oke ya, ini aduh tiba-tiba ini banyak ya. Nah inilah gitu ya, bayangkan kalau kalian mau buat jurnal gitu ya, tadi mana sih? Nah ini ya, ini dia lagi mikir nih, tapi kita bisa intip kalau ini udah ada tombol kuningnya kayak gini gitu ya, itu sebenarnya kita bisa intip. Misalkan, eee, "I'll create comprehensive visualization mapping tax avoidance channel across emerging markets." Nah, ini mantep banget nih. Jadi kita kalau misalkan mau belajar, nggak usah repot-repot. Nah ini gambar ini kalau kita bikin di ChatGPT atau Gemini, pasti gue jamin tulisannya amburadul, iya kan? Iya kan? Kadang gitu, kadang. Tulisannya amburadul, di sini tiba-tiba A sama S-nya ketuker atau apa ya, udah sering lah ya gitu. Dan itu jelek lah untuk kita upload, dipasang, kita tempel di jurnal skripsi, tesis, disertasi kita gitu kan ya kan. Nah tapi, bagusnya Skyspace dia itu tahu, maksudnya dia menghasilkan gambar yang detil, menurut gue detil banget ini, ya. Dan ini filenya PNG. Kenapa? Apa maksudnya PNG, Bang, ya? Karena kalau PNG ini kita bisa download lalu dia itu high high pixel gitu, jadi kalau di-zoom tuh nggak pecah. Emang bisa di-download, Bang? Bisa. Nih ya, kita ke output di sini,
all files gitu ya. Nah, taruh loading, sabar ya. Ini kita nyuruh ini kalau kita bikin sendiri ini bisa 2 minggu, sebulan lebih nih, Bro, gitu ya. Jadi, ya kalau nunggu 1, 2 minggu 2 minggu, 1, 2 menit aman lah ya, aman lah. Nah, oke kalau dia udah, nulis-nulis kayak gini, berarti udah tandanya adalah udah selesai gitu. Comprehensive visualization created successfully, gitu ya. Jadi dia membuat 7 professional visualization mapping tax avoidance channel across emerging market. Based on, nah ini dia tuh nggak ngasal sebenarnya, dia itu sebenarnya bikin grafik-grafik ini dari 207 paper, bayangin gitu. Bayangin kalau kita sendiri kayak gitu ya. Adanya kita juga mencet gitu ya, Dis, ya. Nah, tapi karena ada Skyspace ini, lihat, enak banget guys, ini tinggal tempel-tempel di jurnal tuh bagus loh. Maksudnya ya chance-nya lebih tinggi lah di accept-nya. Oke, dia, akhirnya gini, tadi sampai mana ya lupa. Oh ya, gimana cara di-download-nya, Bang? Nah, sini kan ada beberapa gambar ya, sini kita tinggal klik aja di sini. Nah, itu sebenarnya udah ke-download nih di sini, channels heatmap PNG. Atau kalau kalian mau zoom di sini, apakah ini kebaca nggak sih? Kebaca, Bro. Tuh ya, kebaca kan? Ini kalau kalian misalkan udah download di PNG terus kalian mau buka, ini kebaca. Jadi ini pertama, dia bikinin 7. Nah ini, key finding literature review. Jadi dia langsung bikinin apa sih ini, sebenarnya gue juga nggak ngerti ini topik apa ya, cuma pura-pura ngerti aja. Nah ini China, Southeast Asia gitu ya. Nah ini radarnya bagaimana, bagaimana di market-market berbagai negara itu dia menghindari tax avoidance lah. Nih, kalau di Cina ini enforcement-nya tinggi, Southeast Asia ini malah gap-nya yang tinggi dan sebagainya. Jadi kita enak gitu, nggak usah full naratif nanti kalau kita bikin jurnal dan sebagainya tuh. Ya ini kompleks lah, ini kompleks. Jadi kalau kalian mau manfaatin ini bagus banget gitu ya untuk, dijadiin tulisan kalian dan sebagainya gitu. Oke gitu ya. Nah dari sini apakah udah beres, Bang? Enggak gitu, cuma kalau gua turutin terus nggak beres-beres gitu ya. Nah jadi kita dari sini juga bisa follow up lagi empiris studinya gimana di India, Brazil, Rusia, atau kalian masukin negara tertentu bisa. Terus kalian bisa bikin policy brief, bisa deep review on machine learning, dan sebagainya, macem-macem lah ya, banyak ya. Gitu ya, guys, ya. Jadi, nah tadi ada yang nanya, gimana kalau belum ada topiknya? Nah, ini gue jelasin lagi ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang baru join sekarang gitu ya. Jadi ini, gue jelasin dari sini dulu deh. Paling enaknya pakai Skyspace gitu ya. Jadi ini tampilan Skyspace kayak gini. Nah, di kiri ini ada yang namanya find topics atau literature review, atau kalian mau paraphrase boleh, atau kalian mau ekstrak data boleh, AI detector juga bisa. Tapi itu topik-topiknya nantilah kita simpen, kan masih banyak ya minggu-minggu berikutnya yang mungkin akan ketemu saya lagi ya. Ini find topics di sini. Nah tadi misalkan ya, kita mau nyari topik apa ya, gitu ya. Misalkan, eh jangan cyber law lah ya, apa ya, tadi cyber security on misalkan on child. Nah gini ya, ini kan yang lagi rame nih, karena ada peraturan pemerintah yang baru perlindungan anak di platform online gitu ya. Jadi kita keinget aja ke situ gitu ya. Nah, ini kita kayak gini, nanti dia akan kayaknya lebih bagus nanya ini deh, gitu, supaya hasilnya lebih bagus. Oke, what are the most common cybersecurity threat faced by children? Nggak usah. Ini lebih ke edukasi. Mmm, ini kita belum hukum nih, kayaknya bagusnya gini nih, regulatory framework. Itu aja kuncinya ya. Ini balik lagi karena gua, ilmu hukum ya, jadi mohon maaf nih bagi teman-teman yang lain kurang terbahas, ilmu-ilmu lain cuma bisa dicoba. Nah, di sini kita tinggal klik ini untuk cari topik ya, guys, ya. Oke, jadi, oh iya lupa lagi ganti bahasa ya, tadi ada yang nyari, nanti ya abis ini ya, ganti bahasa di sini nih. Tapi karena udah nyari dia udah nggak bisa diganti, guys. Oke, nah dari sini nih, ini topik-topik yang bisa kita pakai. Jadi dari tadi satu keyword yang kita udah punya gitu ya, nah nanti dia akan bisa melahirkan beberapa topik. Nih,
ini gimana nggak keren gitu, tiba-tiba dia langsung age appropriate design. Oh iya ya, kita langsung kepikiran kan, oh iya ya, kenapa nggak ada, eee, sebuah sistematika yang mendesain bagaimana sebenarnya pembagian umur kalau di bioskop kan banyak, tapi ini bagaimana untuk menggunakan internet. Nah, itu kan gue jadi tahu nih, oh kayaknya topik ini menarik gitu kan ya. Nah dari sini dari sini dari sini gitu, gitu ya. Terus gue mau ngapain ya, lupa lagi. Ah, intinya itu ya. Oh iya bahasa, astagfirullah. Nah kalau yang kalian memang lahirnya bukan mother tongue-nya bukan Inggris, sama sih gue juga ya, dan kalian nggak biasa dengan bahasa Inggris, tidak apa-apa ya guys ya. Karena Skyspace ini dia bisa ganti ke berbagai bahasa. Dan karena kita orang Indonesia, yang di dalamnya orang Sunda, tapi Sundanis kayaknya nggak ada deh. Oh ya nggak ada ya guys. Jadi ya pasti bisalah bahasa Indonesia, ini kita klik aja di sini, otomatis sebenarnya ditranslate gitu loh. Tuh, jadi langsung ke-translate kan, bahasa Indonesia kan. Jadi kalau misalkan kalian ya ada bahasa Inggris yang susah, wajar lah ya, gitu. Karena bukan mother tongue kita, dia juga bisa langsung keganti nih, ke bahasa Indonesia tuh. Peraturan perlindungan data, kepatuhan peraturan, desain sesuai usia, program kesadaran keamanan, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke novelty check gitu ya. Nah, jadi misalkan nih, nah kalau misalkan untuk membuatkan novelty bisa nggak? Nggak bisa dong, kalau buat novelty itu kan ya ranah kita ya. Sebenarnya bisa sih, cuma kayaknya nggak etis lah ya. Itu bagusnya adalah kita, karena kita yang melakukan penelitian, kita yang analisis, makanya kita yang paling tahu sebenarnya kebaruan riset kita itu apa. Nah, tapi masalahnya kan apakah novelty itu udah diuji belum? Jangan bilang kalian doang yang bilang itu baru gitu. Makanya di Skyspace, kita balik lagi ke Agent Gallery, kita bisa ngecek apakah novelty-nya itu memang belum dibahas gitu ya. Nah, kita tinggal ketik di sini. Ya, oh tadi ya, yang ada yang nanya juga kalau misalkan mau, keperawatan atau medis kayak gitu gimana domainnya, nggak usah sebenarnya, kita ketik aja di sini juga bisa gitu. Tapi kalau misalkan mau matematik, chemistry, health science nih, tadi ya kayaknya health science, ini nih, ini bahasa-bahasa alien di situ ya. Jadi kita orang hukum sih kayaknya kagak bakal ngerti. Cuma mungkin kalau kalian orang-orang health science ya ngerti lah gitu ya. Matematik, ada kalkulator, bla bla bla. Ya ini kalian atur-atur lah. Tadi kita sampai mana ya? Lupa. Oh iya, eee, novelty, ya Allah, novelty. Nah, di sini kita bisa novelty check tuh ya. Kita klik, hasilnya kayak gimana sih? Nah, check novelty for the abstract art piece by finding, nah ini ya. Jadi sistemnya Skyspace itu, kan biasanya novelty itu ada di abstrak ya. Ini kalau udah jadi jurnalnya gitu ya. Cuma anggaplah kalian udah bikin jurnal nih, udah bikin paper. Cuma kan kalian mau submit-submit ke Scopus nih kalian nggak pede misalkan. Ini udah ada belum yang bahas? Takutnya udah ada. Nah, makanya Skyface itu make yang namanya, check novelty from the abstract gitu ya. Dan dia return 50 nearest item, overlap-nya apa gitu ya. Nah, ini kita tinggal run test gitu ya. Kita ambil abstrak dari jurnal yang udah gue buat aja kali ya. Ini bentar ya, copy abstrak dulu bentar. Oke, nah di sini ya, kan kita udah ke menu ini lagi, balik lagi. Nah, ini abstraknya kita bisa paste di sini, abstrak. Jadi intinya abstrak gua adalah melakukan comparative review dari privacy by design gitu ya, di 6 negara ASEAN countries gitu. Nah, jadi kan kalau kalian lihat nih sistematika, apa namanya, abstrak, itu biasanya kan kalimat-kalimat pertama nih introduction, lalu metode, nanti kan akhirnya ada this study offer recommendation for regional harmonization. Nah, ini kan yang terakhir tuh. Jadi apa yang kita tawarkan nih dari studi kita, gitu kan, apa kebaruan yang kita tawarkan, itu kelihatan. Nah, ini kita tinggal pencet aja, gitu ya. Oke, nah ini, ya kita tunggu lagi seperti biasa ya, karena dia juga lagi mikir gitu, AI juga butuh mikir ya, nggak kita doang. Oke, balik lagi. "Maaf Mas, maaf." "Nggak apa-apa, kelewat, aman aja." "Nama TikTok-nya apa Pak Dokter?" Ilman Abidin SS gitu ya, Ilman Abidin SS. Ah, ketik aja lah ya, TikTok, jangan lupa di-follow ya guys ya. Info gitu ya.
ada grup WhatsApp-nya, nggak ada grup WhatsApp mah gitu ya. Karena, ya nggak tahu ya, kenapa nggak buat gitu, males gitu buatnya ya. Jadi nggak ada grup WhatsApp-nya. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya pribadi ke gua bisa DM TikTok, insyaallah kalau gua waktunya sempet dan lagi buka TikTok pasti gua bales, diusahain gitu ya. Heeh, langganannya harus punya bank luar negeri ya? Enggak juga kok, langganannya itu bisa pakai kartu kredit gitu ya. Kalau punya bank BCA, credit card, BSI, BNI bisa kok. Kayaknya bisa juga nggak dipakai buat nyari nulis buku? Bisa dong, tentu saja bisa. Itu kan bisa ini, literatur review gitu ya. Itu kita sebenarnya literatur review itu nyari-nyari bahan kan, dari beratusan paper, dan itu bisa jadi inspirasi kita untuk nulis, ya asal jangan lupa ngutip gitu, nggak masalah kan. Oke, kita saya menggunakan spices nggak sekompleks Pak Dokter paparkan, apakah Sky Spice kali ya, Pak Ferry ya, kalau spices ini rempah-rempah gitu ya, nggak sekompleks Pak Dokter paparkan. Aduh, nggak ada e-book-nya lagi, belum buat e-book-nya gitu ya. Ya mungkin nanti ya kalau ada waktu gitu saya bisa buatin e-book-nya, cuma aduh rada ribet e-book teh, Kasih contoh cari topik hukum perdata dong, Kak. Aduh, karena dia hukum perdata itu luas, hukum perdata yang mana dulu nih, ada agraria, hukum tanah, perikatan, kan macam-macam ya. Jadi enaknya kalau nyari topik itu langsung, udah rada dalem gitu. Kalau pidana pidana kan misalkan banyak banget ya, ada korupsi, ada penggelapan, pembunuhan, kan macam-macam ya. Kayaknya ada sertifikatnya nggak? Ada sertifikatnya kok. Nanti tungguin aja kalau kalian beres nanti ada apa sih namanya, kuisioner gitu. Kalau novel itu levelnya masih mahasiswa S1 gimana ya Mas? Apakah bisa juga untuk skripsi? Nggak usah. Nggak tahu sih ya. Tapi novelty ini nggak umum kok untuk skripsi gitu ya. Biasanya novelty ini untuk S3 atau untuk jurnal. Tapi bagusnya untuk skripsi apa ya, untuk literatur review, kan kita kadang dosen bilang, "Ayo dong, apa namanya, sumber kutipannya dari 5 tahun terbaru ya." Nyebelin kan? Ya sama sih, saya juga nyebelin nanti. Soalnya saya juga suka nyuruh gitu. Maksudnya apa? Karena ya itu, takutnya kalau nggak 5 tahun terbaru kan research gap-nya udah ke mana-mana. Bisa kirim materi, nanti dikirim via email, tenang ya. Oke, kita balik lagi ya ke laptopnya. Kita balik ke laptop, ini kayaknya udah beres nih ya, dia udah selesai mikir keras gitu ya. Kita eksploitasi Skyspace lah pokoknya gitu ya. Oke, tadi kan gue udah, ngirim abstraknya gitu ya, gue tuh pengen ngecek, sebenarnya ini tuh baru atau enggak sih gitu ya. Kan takut juga ya, udah nulis capek-capek, nggak baru ternyata udah banyak yang bahas, wah PR gitu ya. Oke, di sini kita bisa lihat, eee, kita mau lihat yang dari sini atau dari sini sama aja sih sebenarnya, tapi kayaknya enakan di sini ya. Nah ini nih. Relevant recent works. Nah, jadi this section list recent 2020 to 2026 studies most directly related to privacy by design, bla bla bla. Nah, jadi ini adalah mungkin adalah, paper-paper yang beririsan dengan riset kita gitu ya. Nah, ini ada summary-nya. Jadi di tulisan beliau ini, beliau Pak Bagus Susanto ini dan kawan-kawan, apa sih sebenarnya yang dibahas? Ini, saya lihat ini. Compares Indonesia PDP Law with EU GDPR Singapura, Filipina gitu ya. Nah, beda karena gua itu neliti 6 negara gitu ya, Vietnam, Thailand gitu-gitu. Jadi beda sih sebenarnya ya. Direct comparative analysis Indonesia dan sebagainya. Ini kan tahun 2025, ya baru sih. Key difference-nya apa? Nah, di sini dia juga bisa langsung key difference. Kalau di sini fokus on Indonesia law against view comparator and highlight gitu. But does not analyze fintech specific PBD implementation. Nah itu, ini yang menjadi gap-nya ya, gitu loh. Jadi, ya ini bisa kita bilang kalau dari sini sih, kalau misalkan memang nggak ada yang bersinggungan, itu bisa kita bilang itu novelty, karena kita menawarkan hal yang baru. But does not ini ya. Jadi ini yang paper kita, ini yang paper dia, itu aja sih sebenarnya. Kemudian kita bisa lihat lagi di tahun 2022 nih, does not address ASEAN legal, gitu ya. Ini Indonesian only. Jadi kita bisa, "Oh iya bener nih, bagus nih. Alhamdulillah nih misalkan paper kita ternyata banyak yang beda." Nah akhirnya, itu kita bisa langsung ke sini ya.
gitu. Key point drawn from specific work. Indonesia ini, ya ini intinya, resume ya. Jadi ini implikasinya apa, dia juga nyaranin untuk memperkuat novelty-nya tuh gimana, ya kan? Ya kita namanya sebagai penulis ya kita harus, open to kritik ya. Jangan jangan jadi ngerasa kita paling bener, nggak boleh ya. Nanti takutnya singgung-singgungan gitu ya, nah itu jangan. Suggest where competitive Asian fintech can add the most value tuh kan gitu ya. Jadi, menurut Skyspace karena gua ngebahas, PBD itu privacy by design di fintech, itu dia menambahkan value yang bagus gitu, dan sebagainya, gitu ya guys ya. Jadi, novelty gitu. Jadi novelty itu ya sangat berkaitan erat dengan yang namanya research gap gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian mau langsung sekalian nyari research gap dan sebagainya bisa juga di Skyspace nih gua ajarin ya.